Shalom. Selamat hari Minggu, selamat datang dalam ibadah raya GBT Pracimantoro. Kita akan memuji nama Tuhan, kita akan sembah Allah kita yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Kita mau datang kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Yesus. Terima kasih sebab Kau sungguh baik. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
kami, sudah tuntun langkah kami sehingga kami boleh ada di tempat ini Tuhan. Kami tahu Tuhan ini bukan sebuah rutinitas biasa, tapi kami percaya ini adalah bagian dari cinta kasih kami untuk membalas setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami hanya mau memuji Engkau Tuhan. Kami hanya mau meninggikan Engkau Allah kami yang luar biasa. Engkau satu-satunya Tuhan yang begitu mengasihi kami. Karena bukti pengorbananmu bagi kami, Kau telah mati bagi kami dan Kau telah terangkat di surga untuk menebus dosa setiap kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini. Kami percaya ibadah pagi hari ini hanya Roh Tuhan sajalah yang bertahta. Dan kami percaya dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya nanti Roh Tuhan yang akan tengah-tengah kami. Pada setiap pujian kami boleh menangkan hati Tuhan. Dan biarlah setiap pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi Tuhan semata. Kami bersyukur Tuhan dan kami siap untuk bersorak-sorai bagi Allah kami yang luar biasa. Siap kita yang percaya, kita mau katakan amin. Amin. Haleluya. Kita mau lambaikan tangan kita mau katakan Tuhan mengasihimu. Haleluya. Tuhan mengasihi setiap kita mau tetap bersuka cita, kita mau tetap bangkit berdiri. Kita akan angkat satu pujian mengatakan, terpujilah nama Tuhan. Kebesaran-Mu
Pendeta Edi pimpin kita dalam doa persembahan. Amin. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Setia Tuhan.
sampai selama-lamanya Tuhan akan beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan. Kami buka hati kami, kami siap untuk mendengarkan perkataan firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Ku rindu sabdamu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu kami berserah. Katakan ku rindu sabdamu, ku rindu sabdamu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu kami berserah. Berfirmanlah Tuhan, berfirmanlah Tuhan. Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabdamu. Ku rindu sabdamu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu kami berserah. Berfirmanlah Tuhan. Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Berfirmanlah Tuhan. Berfirmanlah Tuhan. Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Waktu dan tempat kami serahkan pada hamba-Mu. Pak Toga berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami telah menyanyikan puji-pujian dari hati kami Tuhan, yang mana kami mau menyambut firman-Mu. Kami rindu sabda-Mu Tuhan, kami mau firman-Mu menjadi benteng dalam setiap serangan yang datang kepada kami dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Firman-Mu yang akan menjadi kekuatan baru untuk kami melakukan segala sesuatu yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Untuk itu kami berdoa untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kami serahkan segala sesuatunya ke dalam tangan-Mu. Urapi hamba-Mu dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Biarlah segala apa yang difirmankan
tidak menjadi sia-sia. Biarlah firman itu tumbuh dalam setiap hati kami yang akan mendengarkannya, untuk kami boleh pakai dalam melaksanakan segala sesuatu yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami, agar kami boleh menjadi saluran berkat bagi siapapun di tempat kami berada. Tuhan, kami berdoa untuk kami akan setiap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersatu hati. Bila ada roh kegelapan yang akan menghalangi segala pemberitaan firman-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami keluar dari tempat ini ya Tuhan Yesus. Kami bersama-sama telah siap untuk mendengar sabda firman-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu. Ya, selamat pagi, kita ketemu kembali. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Setelah kita menaikkan pujian syukur kita di hadapan Tuhan, ya, kita akan siapkan hati untuk ditaburi benih firman. Ya, kiranya Tuhan membuat hati kita menjadi hati yang seperti tanah yang subur, ya, ketika ditaburi benih firman itu boleh berakar sehingga bertumbuh, berbuah-buah dalam hidup kita. Kita makin didewasakan, kita makin disempurnakan, makin hari makin serupa segambar dengan Tuhan. Amin. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita yang sudah jadi orang tua, ya tentunya yang kita punya anak, kita pasti rindu, ya kita kepingin supaya anak-anak kita itu nanti menjadi orang-orang yang berhasil, menjadi orang yang berhasil baik dalam pekerjaan, dalam apapun berhasil. Nah, orang tua yang baik akan memberikan yang terbaik juga buat anak-anaknya, ya, termasuk juga akan memberikan pendidikan yang baik, ya, akan memberikan pendidikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Maka ya sebisa mungkin kita akan menyekolahkan anak, ya, kalau bisa mungkin yang favorit, kalau bisa mungkin yang sekolah-sekolah yang terpandang, mungkin begitu ya, yang mungkin menjanjikan, ya, yang mungkin menjanjikan begitu. Nah, kita tentunya punya pandangan yang begitu, ya, karena memang yang kita pahami, yang kebanyakan orang berpandangan bahwa mau kerja apa saja, ya, mau jadi apa saja, yang penting sekolah dulu, kan begitu ya. Ya terserah nanti mau jadi apa, yang penting sekarang waktunya sekolah dulu, kan begitu. Nah, itu memang yang kita pahami. Ya, jadi ya, karena pentingnya satu pendidikan, ya, maka orang tua juga menyiapkan yang terbaik. Bahkan ada satu kebanggaan, ya, kalau anaknya itu bisa lulus dengan predikat yang baik, begitu ya, satu kebanggaan. Ya, kalau mungkin masuk di universitas, masuk di sekolah-sekolah favorit begitu, lulus, satu kebanggaan, mungkin begitu. Bahkan buat sang anak pun lulus itu sepertinya satu kebanggaan, betul ya. Kita melihat anak-anak sekolah itu kalau lulus, wah, dirayakan dengan apa? Dengan sepeda motoran biasanya, war begitu ya, wah bangga lulus begitu ya. Padahal nanti setelah lulus bingung mau kemana. Zaman saya dulu ketika lulus sekolah itu apa ini, seragamnya itu dipilok, ya zaman dulu begitu ya, dipilok, apa teman-temannya suruh tanda tangan katanya di bajunya buat kenangan gitu ya. Ya mungkin jadi satu kebanggaan. Bahkan saya banyak melihat di ruang tamu itu ya, di ruang tamu kebanyakan orang itu akan memajang foto wisuda. Ya ketika orang sudah selesai sarjana, ya S1, S2 maupun S3, wah itu fotonya dipajang di ruang tamu. Biar setiap orang yang datang itu tahu, oh ini lulus ya, sudah sekolah, ya lulus sarjana begitu ya. Jadi satu kebanggaan. Ya, jadi satu kebanggaan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan pun sebenarnya punya niatan yang sama dalam hidup kita. Tuhan juga bangga kalau kita itu ya punya predikat yang baik kehidupan kita. Tuhan juga rindu, punya niat yang sama untuk mendidik kita supaya kita jadi anak-anak Tuhan yang berhasil. Amin.
Tuhan punya niat yang sama. Ya, cuma pendidikannya Tuhan bukan pendidikan formal seperti di dunia. Ya, bukan pendidikan untuk bisa jadi sarjana, bukan pendidikan untuk bisa jadi dokter, ya bukan pendidikan untuk bisa jadi arsitek, bukan itu pendidikannya Tuhan. Tuhan mendidik hati kita. Tuhan mendidik karakter kita. Ya, Tuhan mendidik roh kita, ya supaya roh kita kuat. Ya, roh yang ada di dalam kita itu kuat daripada roh yang dari dunia ini. Itu pendidikannya Tuhan. Maka beberapa waktu yang lalu kita sudah belajar bahwa firman Tuhan itu punya faedah, ya punya manfaat. Kita buka dalam 2 Timotius 3 ayat 16 sampai dengan 17, bisa dibacakan. 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17 bisa dibacakan. 2 Timotius 3 ayat 16 dan 17 demikian. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Iya. Ayat ini muncul, ya latar belakangnya adalah bahwa Paulus ini menasihati Timotius. Ya, Rasul Paulus menasihati Timotius ya sebagai satu gembala sidang begitu, dinasihati bahwa nanti itu akan ada masa yang sukar. Kalau kita lihat di ayat satunya ya, 2 Timotius 3 ayat yang satunya, ayat 1 itu nanti itu ada akhir zaman akan ada masa-masa sukar begitu ya. Nanti ada kasih akan makin dingin, ya, kemudian orang akan mementingkan kepentingan sendiri, banyak hal-hal yang sukar nanti akan dihadapi ya. Tetapi Timotius, kamu jangan takut ya, meskipun nanti itu ada masa-masa yang sukar ya, Rasul Paulus berkata begitu, jangan khawatir ya, firman Tuhan yang sudah kamu terima itu nanti mampu untuk memberikan kekuatan supaya kamu bisa bertahan. Ya, latar belakangnya begitu ya ayat ini ya. Jadi firman Tuhan yang sudah diterima itu nanti mampu untuk mengatasi masa-masa sukar itu supaya kamu bisa bertahan, supaya kamu tidak gugur. Ini nasihat Rasul Paulus ya kepada Timotius. Maka dulu kita pernah belajar bahwa firman Tuhan, segala tulisan yang diilhamkan Allah itu bermanfaat untuk mengajar. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus punya respon untuk cepat mendengar. Sama seperti murid ketika diajar punya respon mau mendengar, cepat untuk mendengar. Kemudian bermanfaat juga untuk memperbaiki yang kedua, untuk menyatakan kesalahan. Ya, menyatakan kesalahan itu kita belajar dulu tentang teguran. Dinyatakan kesalahan, ditegur, ini salah, yang benar begini ya, dinyatakan kesalahan, ditegur, sama seperti Daud ketika bersalah juga ditegur ya. Banyak ya kisah-kisah di Alkitab ketika bersalah ditegur Tuhan ya, sama seperti kisah 7 jemaat dalam kitab Wahyu pasal 2 dan 3 itu ya, 7 jemaat yang ditegur ya, kamu kasihmu sudah dingin ya, kemudian ditegur Tuhan ya, kamu suam-suam ditegur Tuhan ya, itu ya teguran, dinyatakan kesalahannya. Kemudian juga untuk memperbaiki kelakuan, kita sudah belajar juga meluruskan atau mengoreksi ya, ini salah ya, dihapus, yang benar begini, dikoreksi untuk memperbaiki. Dan sekarang pagi ini kita belajar bahwa firman Tuhan itu berguna atau bermanfaat untuk mendidik orang dalam kebenaran ya, mendidik orang dalam maka ya, mendidik dalam kebenaran, bukan cuma pendidikan yang formal biasa, tetapi pendidikan kebenaran ya. Maka firman Tuhan pagi ini kita beri tema pendidikan kebenaran.
Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya, mendidik dalam kalimat yang tadi kita baca ya dalam ayat ini itu dari bahasa aslinya paidia, ya, bahasa Yunaninya. Kita tidak usah pusing dengan bahasa asli ya. Saya kasih tahu aja, ya, itu artinya seperti training. Seperti training, pelatihan. Ya, dilatih gitu ya. Nah, sekarang makanya banyak lembaga-lembaga pendidikan yang membuka pusat training, pelatihan supaya nanti orang itu bisa kerja kan, training, ada pusat pelatihannya. Ya, mendidik ini juga berarti sebagai instruksi, memberikan satu arahan, ya, instruksi. Kamu harus begini, harus begitu, instruksi ya. Kemudian juga berupa disiplin. Ya, maka anak-anak sekolah itu kita ajari untuk disiplin. Guru-guru biasanya mengajari disiplin. Berangkatnya harus jam 7, jangan sampai terlambat. Ya, kalau terlambat pasti ada hukuman, gitu ya. Ada disiplin di situ. Nah, kita mendidik anak-anak kita juga harus mengajari untuk disiplin, disiplin waktunya. Ya, saya belajar mendidik anak saya untuk disiplin menggunakan waktu. Ya, kalau dia main HP, ya saya kasih waktu. Ya, jam segini sampai jam segini, gitu ya. Kita belajar disiplin ya. Jadi sama kalau kita melarang tidak boleh main HP, bapak ibunya jangan main HP. Semua disita dikumpulkan jadi satu gitu ya. Nanti setelah itu misalnya jam 7 sampai 8 baru boleh gitu ya. Jadi ini mengajari untuk disiplin. Jadi kalau memang kita melarang anak kita main HP, ya kita jangan main HP sebagai orang tuanya ya. Oh jangan main HP, kita sendiri sibuk. Nah itu tidak memberi teladan namanya. Pendidikan juga bicara tentang kedisiplinan. Nonton TV jam segini gitu ya. Ada waktunya. Tuhan juga mendidik kita supaya kita disiplin. Amin. Supaya kita disiplin. Nah, ini pendidikan kebenaran. Ya, kalau memang kita mau berhasil ya harus mau dididik, harus rela. Siap. Harus begitu ya, harus siap untuk dididik kalau mau berhasil dalam pandangannya Tuhan. Ya kalau mau seenaknya ya terserah, Tuhan tidak jamin. Ya karena keberhasilan kita adalah keberhasilan dalam versinya Tuhan, dalam pandangannya Tuhan. Ya bukan keberhasilan duniawi, tetapi keberhasil dalam rohani kita. Harus sabar. Ya kalau dididik Tuhan itu harus sabar, sama seperti anak sekolah itu. Ya mesti sabar, mengikuti pelajaran harus sabar, harus tekun. Anak-anak saya itu kadang-kadang kalau suruh sekolah kadang-kadang katanya bosen ya. Waduh kok suwe ora lulus begitu ya, bosen kadang-kadang. Ya itu ya namanya pendidikan, harus tekun, harus sabar, harus diikuti. Kalau pendidikan dunia itu kan paling berapa tahun gitu ya. Sampai jenjang doktoral paling cuma berapa tahun ya, 25 tahun sampai 30 tahun lah misalnya. Tetapi kalau pendidikannya Tuhan, pendidikan kebenaran itu berlaku untuk seumur hidup. Ya, selama kita masih bernapas, kita itu perlu dididik. Roh kita perlu dididik, hati kita perlu dididik, ya, karakter kita juga perlu dididik. Karena selama kita hidup belum semua sempurna. Kadang-kadang kita juga masih bisa marah. Kadang-kadang kita juga masih belum bisa mengampuni. Nah ini perlu dididik Tuhan. Belajar terus seumur hidup. Ya kadang-kadang kita masih punya iri hati, jengkel gitu ya. Itu perlu dididik Tuhan. Itu seumur hidup Bapak Ibu. Kita mau dimanapun pasti ketemu yang begini. Maka jangan bosen. Ya kita mesti sabar, kita mesti tekun ketika dididik Tuhan. Amin. Mesti sabar, tekun. Ini seumur hidup. Tujuannya apa? 2 Timotius 3 ayat 17 tadi berkata, dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Siapa di sini yang kepunyaan Allah? Yang kepunyaan Allah angkat tangan. Yang angkatan kepunyaan siapa? Kepunyaan suami saya Pak. Kepunyaan istri saya ya. Ya, kita kepunyaan Allah, amin.
Ya dulu kita memang hidupnya mungkin dalam kegelapan ya. Bapak kita iblis mungkin ya, hidup tidak karuan. Tetapi Tuhan rela mati untuk membawa kita dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Kita dipindahkan ya, menjadi anak-anak Allah, kepunyaan Allah. Maka Bapak kita adalah Tuhan, kepunyaan Allah. Ya, setiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi. Ya, pendidikan itu untuk memperlengkapi kita. Ya, sama seperti training tadi, sama seperti anak-anak sekolah itu diperlengkapi. Ya, supaya nanti ketika lulus bisa kerja. Ya, kalau tidak diperlengkapi nanti lulus tidak tahu apa-apa. Harus diperlengkapi, harus ditraining. Supaya kita nanti bisa menghadapi realita kehidupan. Ya, karena sama seperti nasihat Paulus tadi kepada Timotius, nanti itu akan ada masa yang sukar. Nah, itu tantangan ya. Sama seperti ujiannya. Ya, kalau tidak dibekali, kalau tidak diperlengkapi, gugur. Ya, harus diperlengkapi. Memperlengkapi supaya kita bisa menghadapi kenyataan. Ya. Kenyataannya mungkin tidak makin baik ya, karena yaitu situasi zaman tidak makin baik. Nah, kita harus siap, maka kita harus siap diperlengkapi Tuhan. Ya, diperlengkapi, dibentuk, dididik Tuhan. Ada satu kata yang sama. Ya, nah, tujuan khotbah pagi hari adalah supaya kita diperlengkapi. Ya, diperlengkapi dengan apa yang diperlukan supaya kita nanti bisa berhasil. Berhasil dalam arti kita sampai kepada kerajaan kekal. Mari kita belajar di dalam surat Ibrani pasal 12 ayat 3 ya, pasal 12 ayat 3 dan seterusnya. Kita akan belajar bersama-sama. Tolong dibacakan Ibrani 12 ayat 3 sampai dengan 5 dulu. Ibrani 12 ayat 3 mulai. Ingatlah, selalu akan ada Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya daripada pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesah orang yang diakui sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran Allah memperlakukan kamu seperti anak, di manakah terdapat anak yang tidak diajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Selanjutnya, dari ayah kita yang sebenarnya, kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh, supaya kita boleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek, sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita boleh bagian dalam kekudusannya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran dan memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Sebab itu, kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh.
Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak, sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Ya. Amin. Ya, kitab Ibrani ini mengajak kita untuk menjadi orang-orang yang punya jiwa berjuang. Ya, maka kalau kita membaca perikopnya itu Ibrani 12 ayat 1, nasihat supaya kita bertekun gitu ya, supaya kita tetap tekun. Ya. Supaya kita mempunyai jiwa bertanding, ya, jiwa berjuang. Ya, kalau kita membaca Ibrani 11-nya di situ ada saksi-saksi iman, itu orang-orang yang sudah menang dalam pertandingan, begitu ya. Jadi begitu. Itu memberi contoh. Satu berkata kita punya banyak saksi, ya artinya saksi-saksi itu memberi contoh seperti guru yang harus kita teladani. Ya, mereka itu mendidik gitu ya. Ya, supaya kita itu paling tidak mencontoh mereka. Ya, mencontoh mereka. Nah, guru dari segala masternya guru, ya, itu adalah Tuhan Yesus. Kita ndak usah lihat Musa, ndak usah lihat Abraham dan sebagainya. Kita lihat aja Tuhan Yesus. Ya, dia adalah masternya guru. Ya, sudah memberi banyak contoh. Apa saja dia kasih contoh. Mau rendah hati Tuhan sudah kasih. Mau mengampuni Tuhan lebih mengampuni. Mau korban Tuhan bahkan berkorban di kayu salib. Banyak contoh yang Tuhan sudah berikan. Itu yang harus kita pandang, kita lihat. Maka ayat yang ketiga tadi, tolong di scroll ayat 3. Ayat 3, ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Ya. Ingatlah akan Dia. Ingatlah akan siapa? Yesus. Ya. Kita harus ingat Yesus yang sudah tekun menanggung bantahan yang sehebat itu. Ya. Tujuannya supaya kita tidak lemah. Kalau ingat Yesus, jangan sampai kita lemah nanti menghadapi realita keadaan, ya, realita zaman nanti. Jangan sampai kita lemah, jangan sampai kita putus asa. Karena apa yang kita alami itu sebenarnya belum sebanding. Ayat 4 berkata, dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Tidak sebanding dengan pengorbanannya Tuhan, begitu. Tidak ada apa-apanya, belum sebanding. Maka kita mesti lihat Yesus, ingatlah akan Yesus. Supaya kamu jangan lemah, kamu jangan sampai putus asa. Ya, kalau kita lihat Tuhan Yesus itu mencucurkan darah. Ketika di Getsemane, ya, keringatnya itu seperti titik-titik darah. Dunia medis mengatakan orang yang sudah banyak tekanan itu pembuluh darahnya pecah, ya, sehingga itu menetes sama seperti keringat yang menetes, ya. Kita belum sampai segitu. Tidak sampai seperti itu. Ya. Kemudian ayat 5, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Nah, ini kata yang sama. Didikan di sini kata yang sama seperti yang kita baca tadi di dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Ya. Sama, asalnya dari kata paidia, didikan. Tuhan mendidik kita itu seperti Bapa mendidik anaknya. Kalau kita mempelajari ayat ini, ya, sama seperti Bapa mendidik anaknya. Nah, anak harus dididik disiplin, diajari, ya, di training, ya, dituturi mana yang benar.
Kalau tidak benar diperingatkan, begitu diarahkan. Nah, itu tugas kita sebagai orang tua. Nah, mendidik ini itu dikerjakan kepada anak yang sah. Ya, anak yang sah, anak yang memang benar-benar diakui sebagai anak. Kalau bukan anaknya kita kadang cuek aja ya. Wah, masa bodoh anaknya orang lain. Ya, mau dididik mau enggak terserah. Tetapi kalau itu anak kita yang sah, entah itu anak yang anak angkat, anak apapun, tetapi kalau itu sudah sah menjadi anak, ya harus kita didik. Untuk anak yang sah, anak yang disahkan, yang diangkat dan disahkan. Karena anak ini nanti punya ahli waris kerajaan surga. Harus dipersiapkan. Ya kalau tidak dipersiapkan bisa-bisa gugur di tengah jalan. Ya supaya bisa menjadi ahli waris itu ya, supaya mencapai ahli waris harus dididik terus, harus dipersiapkan terus. Istilahnya anak sekolah jangan sampai gugur di tengah, jangan sampai drop out, ya, jangan sampai tidak lulus. Gitu. Kita harus dididik. Ya, seperti Tuhan juga mendidik kita sebagai anak-anaknya, ya, supaya kita mewarisi. Ya maka kalau kita menjadi anak Tuhan, menjadi orang Kristen, jangan hanya berharap akan berkat-berkatnya saja. Oh kalau ikut Tuhan diberkati, ikut Tuhan masalah selesai, ya amin, itu janji Tuhan. Tetapi ada sisi yang lain selain berkat, selain kita menerima sesuatu yang baik, ya, harus dipersiapkan, harus dididik. Karena untuk mencapai berkat, untuk kita bisa menikmati berkat, untuk kita bisa menikmati yang baik itu harus diproses. Katakan amin. Harus diproses. Tuhan menyadari kita ini hidup dalam daging. Ya, masih banyak salah, ya, masih banyak mungkin berbuat dosa, masih bisa melakukan kesalahan. Ya, maka perlu dididik supaya ketika kita nanti itu harapannya kriterianya itu sama seperti apa yang mau Tuhan mau. Sama seperti yang Tuhan inginkan. Dididik terus. Jangan menganggap enteng didikan Tuhan. Kadang-kadang kalau kita mengajari anak kita, ya jengkel ya kalau anak kita meremehkan. Ya, menganggap enteng itu kan meremehkan. Dikasih tahu, ditegur, malah gitu ya. Anak sekarang kan gitu ya. Wah kita orang tua mesti jengkel kalau begitu. Wah ini anak dikasih tahu malah ngejek, ngenyek istilahnya begitu ya. Nah Tuhan juga tidak mau, jangan anggap enteng didikan Tuhan. Kalau kita dididik ya kita mesti respon. Kita mesti respon, ya jangan anggap enteng. Harus kita terima, ya kita mesti sabar, ya kita mesti terima itu dengan rendah hati supaya kita terus dibentuk. Makin hari makin dibentuk Tuhan, didisiplinkan Tuhan, diajari yang baik melalui kebenaran firman Tuhan. Jangan anggap enteng, jangan keraskan hati. Kalau sudah keras hati itu mau dikasih tahu apa saja, waduh rasanya sudah kebal. Ya kadang-kadang Tuhan mendidik kita lewat satu peristiwa, lewat satu kejadian. Tuhan kasih sesuatu itu mendidik kita, mengajari kita. Ya. Harus cepat-cepat bertobat mungkin begitu. Tetapi orang yang menyepelekan, yang menganggap enteng didikan Tuhan, dia akan keras hatinya. Masa bodoh. Sama seperti Fir'aun itu ya. Fir'aun itu peringatkan sampai 10 kali, tapi keras hati terus. Ujung-ujungnya apa? Kebinasaan. Nah, kalau dididik Tuhan jangan anggap enteng, ya. Karena kalau kita menyepelekan, kita menganggap enteng, ya keras hati, ya sama seperti Fir'aun, binasa. Hati-hati, ya. Jangan sampai kita binasa. Berikan hati yang lembut, ya, jangan keras hati, terima itu, ya. Pendisiplinan dari Tuhan itu.
Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Ya, saya sudah jelaskan tadi bahwa yang diajar Tuhan, yang dididik Tuhan, itu adalah yang diakui sebagai anak yang sah. Artinya begitu ya, anak yang sah. Kalau bukan anak ya masa bodoh. Saya tidak mungkin marah-marahi anaknya orang kan begitu ya. Itu urusannya orang tuanya kan begitu. Anaknya orang mau seperti apa ya itu urusannya orang tuanya. Saya tidak mungkin marah-marahi harus begini harus begitu. Ya. Paling ya cuma batin kan begitu ya. Ini anaknya sopo kan begitu ya. Tetapi kalau masalah itu kan urusannya orang tuanya. Ya, Bapak kita juga punya urusan yang sama dengan kita. Kita anak-anak yang sah. Sudah diakuinya sebagai anak. Dia juga punya urusan untuk mendidik kita. Harus dididik kalau kita mengaku sebagai anak. Disebutkan Tuhan menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Tuhan menghajar. Nah ini nggak enak ya. Tuhan menghajar, Tuhan menyesah itu nggak enak ini. Pasti sakit. Betul? Maka Bapak Ibu kita jangan mudah menghakimi. Ya kalau ada mungkin teman kita, saudara kita ngalami sesuatu, wah kuwi dosa kuwi karena mungkin kesalahanmu, ya belum tentu. Ya ini Tuhan lagi menghajar, ini Tuhan lagi menyesah karena dia anaknya. Jangan mudah menghakimi. Kalau kita sendiri yang ngalami itu ya kita segera introspeksi. Waduh ini ya Tuhan sedang membentuk ini. Sedang mendidik ini, supaya kita menjadi anak-anak yang baik. Kita harus bersedia menerima hajaran. Ya. Tuhan menghajar tadi. Yang namanya hajaran itu pasti sakit. Ya. Bangsa Israel 40 tahun ya di padang gurun. Dididik Tuhan. Ya supaya nanti layak masuk ke tanah perjanjian kan begitu. Daud ketika berdosa juga dididik Tuhan, diingatkan ketika mengambil Batseba, diingatkan Tuhan. Anaknya hasil perzinahan mati kan gitu ya. Bahkan Tuhan juga berkata pedang tidak akan luput dari keturunanmu nanti kan gitu ya. Itu pendidikannya Tuhan. Ketika Daud menyombongkan diri, waduh ini Daud kan perang menang terus, setiap kali perang menang terus, dia mulai sombong. Dia suruh panglimanya coba hitung laskarnya, tentara-tentara yang bisa perang, dihitung sebagai bentuk kesombongan. Wah ternyata ini tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan juga mendidik, menghajar. 3 tahun kelaparan, terus 3 bulan dikejar musuh, atau 3 hari penyakit sampar, pilih mana? Nah ini tidak baik semua, suruh milih yang tidak baik loh ini. 3 tahun kelaparan, 3 bulan dikejar musuh, atau 3 hari penyakit sampar, pilih yang mana Daud? Ini susah. Pendidikannya Tuhan ya gitu. Tapi mau tidak mau dijalani. Ya akhirnya Daud kan memilih 3 hari penyakit sampar. Ya 70.000 orang mati, ya, kena penyakit sampar. Ini pendidikan. Nah, anak yang tidak dididik, ya, itu di sini disebutkan sebagai anak-anak gampang. Ya, jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Ya, yang tidak, kalau anak ini tidak mau diajar, tidak mau diproses, ya, tidak mau diarahkan, tidak mau didisiplinkan, nah, ini anak-anak gampang. Ya, anak-anak gampang ini nanti ya kalau orang sekolah bisa drop out, tidak lulus gitu ya. Di tengah jalan mungkin sudah keluar gitu ya. Enggak sampai lulus. Anak-anak gampang kok. Di dalam Alkitab ada contoh Simson. Ya, Simson ini itu kan tidak melalui proses, dipilih Tuhan ya, jadi nasir Allah, akhirnya jatuh karena perempuan Delilah, jatuh di tangan perempuan karena nggak diproses, hanya perkara wanita jatuh, dicungkil matanya gitu ya.
Siapa lagi? Saul. Saul itu tanpa proses. Saul itu cuman bangsa Israel minta raja. Kemudian Saul ini ya diurapi jadi raja. Tidak diproses dulu untuk jadi raja. Beda dengan Daud ya. Daud kan diproses. Mesti jadi gembala dulu, mesti dikejar musuh, mesti mengalahkan Goliat, mesti menghadapi singa, menghadapi beruang. Itu prosesnya, pendidikannya. Akhirnya berhasil. Beda dengan anaknya Salomo ya. Salomo tanpa proses, wah sudah enak. Ya bapaknya sudah berhasil, anaknya tinggal menikmati. Kekayaan ada, kuasa ada, hikmat punya gitu ya. Tanpa proses. Kita membaca di Alkitab akhir hidupnya condong kepada berhala, kepada istri-istrinya. Jadi kalau tanpa pendidikan bisa drop out, bisa tidak lulus, nggak sampai kepada tujuan, nggak berhasil secara rohani. Kita mesti rela untuk dididik Tuhan, katakan amin. Ayat yang ke 9. Selanjutnya dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup. Orang tua yang sudah mendidik kita selayaknya kita hormati ya, kita mesti tunduk, mesti hormat sama orang tua. Kalau ada anak tidak hormat sama orang tua, ini anak keterlaluan, kualat katanya begitu ya. Mesti hormat. Mereka yang mendidik kita dalam waktu yang pendek ini orang tua kita sesuai dengan apa yang mereka anggap baik, tapi dia menghajar kita untuk kebaikan kita supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Tuhan itu mengajar kita supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Ya. Kalau kita menghargai orang tua kita, terlebih kita juga harus menghargai Bapa segala roh. Menghargai Tuhan yang sudah mendidik kita. Maka ayat yang tadi berkata jangan anggap enteng, ya, jangan menyepelekan, supaya kita mendapat bagian dalam kekudusannya. Kita jadi anak Tuhan jangan cuma jadi Kristen, tapi Kristen yang duniawi. Nah, kita memang masih hidup di dunia, ya, maka roh yang duniawi itu seringkali banyak masuk, ya. Dibawa. Kan dunia ini menawarkan kemudahan. Apa yang tidak mudah sekarang? Ya. Kita pesan makan tinggal pakai HP datang. Ya. Dulu kita mau cari makan susah gitu ya. Nah, sekarang kita mau belanja juga mau cari apa saja, model apa saja, kita tinggal pakai HP datang dikirim. Menawarkan kemudahan, ya. Dulu kita ke gereja mesti bawa Alkitab yang besar itu ya. Nah sekarang yang bawa Alkitab siapa? Yang bawa Alkitab angkat tangannya. Oh ada ya bawa Alkitab, puji Tuhan. Ya kebanyakan bawanya apa? HP. Itu kemudahan. Ya saya tidak melarang. Kalau kita belajar, saya ditanya, Pak, kalau ke gereja yang benar itu bawa Alkitab, bawa gadget ya. Itu kan media. Zaman dulu tidak ada Alkitab, zaman Perjanjian Lama adanya itu apa? Perkamen itu pakai kulit, pakai apa? Daun, pakai ya. Kulit binatang, kulit pohon. Nah, orang kalau mau ke sinagog itu masa mau bawa itu? Tidak mungkin. Maka disimpan di sinagog. Orang tidak bawa Alkitab. Perkembangan zaman kemudian Alkitab itu dikanonisasi. Ya, jadi sebuah Alkitab baru. Zaman dulu besar. Itu yang nyimpen masih di Bait Allah. Maka di Roma itu kan disimpan situ ya. Berkembang zaman semakin ada Alkitab. Ya mulai kecil orang bawa. Nah, sekarang sudah dalam bentuk gadget, HP, kita bisa aplikasi di situ. Itu media. Saya berkata enggak apa-apa. Saya juga bawa HP. Ya. Saya catat khotbah di HP. Ya, saya bikin renungan pakai HP. Semua pakai itu. Cuma masalahnya
dunia yang menawarkan kemudahan ini kadang-kadang ada roh duniawi yang masuk. Benar ke gereja bawa HP untuk Alkitab, tapi kadang-kadang roh duniawinya masuk. Ya, bahwa itu baca Alkitab apa baca WA ya, nggak jelas kan ya. Ya, godaannya masuk. Iseng-iseng buka Facebook bikin status, ya kan? Itu roh duniawinya masuk. Jangan-jangan ketika saya berkata begini ada yang buka Facebook. Ya, roh duniawinya masuk. Ada kemudahan, ya nggak perlu bawa Alkitab, ya tetapi roh duniawinya masuk di situ. Ya kalau sekedar bikin status, ya jangan-jangan settingan, jangan-jangan nanti buka yang lain-lain, yang nggak ngena kan begitu. Nah maka kita mesti mau dididik, ya supaya kita memperoleh bagian kepada kekudusan. Jangan sampai kita dimasuki roh-roh yang duniawi. Justru yang roh yang dari Tuhan itu yang harus semakin kuat dalam hidup kita. Katakan amin. Tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Ya ketika kita mengalami sesuatu dididik Tuhan, ya kadang-kadang itu kita nangis. Aduh Tuhan tidak kuat, mungkin begitu ya. Firman Tuhan berkata tidak mendatangkan sukacita tetapi duka cita. Susah onone. Mungkin kita cuma nangis tiap hari. Tetapi kemudian ia menghasilkan apa? Buah kebenaran. Nah ini yang Tuhan mau. Ada buah yang dihasilkan. Ketika kita mengalami sesuatu yang tidak baik, ini buahnya apa toh? Nah itu yang mesti kita petik. Jangan kita fokus pada masalahnya. Jangan hanya kita fokus pada nangisnya saja. Sama seperti ibu, ya. Ibu-ibu kita yang dulu melahirkan kita, wah waktu melahirkan tuh nangis. Istri saya waktu melahirkan anak yang pertama tuh, aduh saya enggak tega ya, kasihan. Teriak-teriak begitu ya. Cuma saya dengan istri, karena saya waktu itu kan merantau di Surabaya, di Jawa Timur ya. Enggak ada saudara di sana, cuma kami berdua. Ini pengalaman pertama melahirkan anak ya. Di bidan, sampai ke bidan, waduh teriak-teriak sampai yang tetangganya itu mungkin terganggu begitu ya, teriak sakit. Tetapi apa yang terjadi kemudian setelah melahirkan? Sakitnya terasa hilang. Waduh ini kita punya anak, jadi sesuatu yang sukacita menggantikan duka cita tadi. Ada buahnya. Menghasilkan buah apa? Kebenaran. Bapak Ibu kalau membeli sesuatu kerajinan atau apapun ya, makin rumit prosesnya, biasanya makin mahal harganya. Betul? Saya pernah ditawari teman apa yang selendang itu kayak ulos itu, tapi yang apa? Yang dia hasil disulam sendiri. Pakai tangan itu harganya mahal daripada yang cuma pakai mesin gitu ya. Harganya bisa 2 kali lipatnya. Saya tanya kenapa beda? Ya ini pakai kerajinan lebih rumit, pakai tangan gitu ya. Cara pintalnya itu ya lebih rumit, lebih mahal. Saya pernah bekerja di perusahaan emas itu ya. Sekarang ada emas itu belinya, perhiasan itu belinya bukan pakai gram, tetapi standarnya adalah seberapa rumit model ini diciptakan. Ya. Semakin ini rumit, semakin mahal. Jadi bukan berapa gram lagi, tetapi pakai modelnya seperti apa. Model ini harganya begini, model ini harganya begini, gitu ya. Sesuai dengan tingkat kerumitannya. Maka kalau kita diproses, mungkin makin sakit, itu kita makin berharga di hadapan Tuhan. Katakan amin. Hasilnya makin baik, makin mahal. Sama seperti orang main bola, makin
dilempar ke bawah makin tinggi melambungnya. Amin. Kalau kita merasa dibanting ke bawah, anggap aja itu untuk membawa kita semakin tinggi. Kalau cuma banting sedikit, wah ini kurang tenaganya. Ya melambungnya cuma sedikit, tetapi makin dibanting makin tinggi pantulannya. Ya. Makin kita diproses, mungkin makin sakit, tetapi percaya hasilnya akan makin baik. Katakan amin. Mendatangkan buah, menghasilkan buah kebenaran. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Allah, saya tidak perpanjang, sampai di sini saja ya ayatnya. Masih ada beberapa hal. Intinya bahwa kita ini menjadi anak-anak Tuhan yang sudah disahkan. Anak Tuhan yang sudah diangkat dari gelap kepada terang yang ajaib. Sah menjadi anak Tuhan. Maka kita harus harus rela dididik dalam pendidikan kebenaran, menghasilkan kebenaran, hasilnya baik, supaya kita itu diperlengkapi ya menjadi orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan yang berhasil sampai kepada tujuannya nanti ya, kekanaan surgawi. Kita berhasil sampai ke sana, istilahnya kita lulus sampai ke sana, jangan sampai putus tengah jalan, jangan sampai kita menjadi drop out ya, nggak sampai kepada tujuan. Itu yang boleh saya sampaikan pagi hari ini, biar ini menjadi perhatian kita, menjadi pegangan. Ingat ya, ketika kita mengalami sesuatu ya, itu adalah didikan Tuhan. Didikan Tuhan untuk membawa kita makin baik, makin baik, makin baik. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada ya, saya serahkan kembali kepada Pak John. Pendidikan Tuhan itu penderitaan. Kalau saudara mengalami penderitaan tetap baik, itu baru saudara lulus. Tapi kalau menghadapi penderitaan saudara kecewa, saudara marah, itu gagal. Jadi menghadapi penderitaan itu didikan. Kalau tetap baik, baru ke surga seperti Tuhan Yesus. Kita akan bangkit berdiri. Berterus rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu aku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Kau berarti hatiku. Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus. Kau berarti bagiku. Yesus, Kau
segalanya bagiku. Terpujilah namamu Bapa, Engkau begitu baik mengajar kami untuk menjadi baik. Untuk itu, kalau ada penderitaan kami, tidak mengeluh, tidak protes, tidak berontak, tapi tetap rendah hati dan menerima penderitaan dengan sukacita, menerima kesulitan dengan tetap percaya dan tetap melakukan apa yang benar di pemandangan-Mu. Hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan, Engkau pakai lebih lagi. Engkau berkati hikmat, akal budi, urapan, kuasa, mujizat, marifat dari surga untuk bisa mendidik dan mengajar supaya kami menjadi anak Allah yang baik dan berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, begitu juga yang sudah mendengar firman. Jikalau menghadapi penderitaan, kesulitan, kesukaran, tantangan, rintangan, tidak melakukan yang tidak benar, tetap melakukan apa yang benar, sebagaimana Tuhan telah memberi teladan yang contoh yang baik. Barang siapa yang mengikut Tuhan harus menyangkal diri, memikul salib, terus mengiring Tuhan sampai Tuhan datang yang kedua kali. Berkati kami semua, tolong kami semua, baik hamba-Mu maupun kami yang mendengar firman, supaya kami dapat melakukan semua firman Allah yang disampaikan kepada kami, dan tidak mengecewakan Tuhan dan tidak mengecewakan sesama. Kami jadi berkat bagi Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan, bahkan jadi berkat bagi sesama kami, baik dalam keluarga, baik dalam jemaat, baik dalam masyarakat. Kami ingin menjadi berkat, kami ingin menjadi garam, kami ingin menjadi terang dalam keluarga, dalam jemaat, juga dalam kehidupan siapapun yang kami temui, walaupun mereka selalu berbuat jahat, kami mau belajar tetap berbuat baik. Seperti Tuhan Yesus telah melakukan apa yang baik, apa yang benar terhadap dunia yang kotor, yang kecil, yang najis, yang berdosa ini. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik. Kami mau belajar meniru Engkau, meniru firman-Mu, mau dididik, diajar untuk menjadi hamba Tuhan, menjadi anak Tuhan yang takut dan taat dan rendah hati, lemah lembut seperti Tuhan Yesus sendiri. Terima kasih. Kami siap menerima firman Tuhan, penuh ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami memanjatkan doa. Yang percaya katakan amin. Kami serahkan Budi untuk pengumuman. Duduk sebentar. Baik, jadwal ibadah kita untuk 1 minggu ke depan ada doa puasa hari Rebo di tempat ini jam 9 pagi. Ya Bapak Ibu yang bisa silakan hadir di gereja. Hari Kamis ada persekutuan rumah tangga. Nanti siapa yang minta silakan angkat tangan. Tidak ada, mesti dijadwal ya mestinya ya. Ya kalau tidak ada berarti di gereja lagi. Oh di tempat Ibu Darmo ya. Hari Kamis besok ada persekutuan rumah tangga di tempat Ibu Darmo. Nah, Bapak Ibu bisa hadir jam 6:30 untuk kita belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Kemudian hari Jumat ada ibadah anak jam 4 sore di tempat ini. Saya mengajak Bapak Ibu semua yang punya anak kecil silakan diantar ya, supaya kita bekali, dididik ya, sama seperti firman Tuhan tadi, dibekali, dididik, didisiplinkan ya, diarahkan, dibekali dengan kebenaran ya, supaya nanti besarnya juga baik ya. Itu untuk ibadah anak. Kita ketemu kembali hari Minggu jam 9 di tempat ini ada ibadah umum. Saya mengundang kembali Bapak Ibu bisa hadir, silakan mengajak teman, rekan, saudara ya, kenalan ya, untuk bisa hadir bersama-sama kita di tempat ini, memuji, menyembah Tuhan, mempermuliakan nama Tuhan. Itu yang boleh saya sampaikan untuk jadwal ibadah kita 1 minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus dalam persekutuan Roh Kudus menyertai saudara pulang dan memberkati saudara, baik dalam usaha pekerjaan maupun dalam rumah tangga, baik dalam iman saudara,
diberkati berkelimpahan. Pulanglah dan terimalah berkat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohonkan berkat. Bapa